Bang Uya tadi jadinya Aduh belum masukin lagi. Belum. Ya, udah ngomong aja. iya, jadinya gimana Bang Uya tadi dalam Bang Uya? Akhirnya beliau Memenuhi undangan. Terus terang tadi saya lagi sama keluarga besar lagi makan-makan di restoran saya, Jestik Mahakam, sekalian promosi ya. Yap. Di Jestik, restoran steak terenak di Jakarta. Ini live kan? Awas lo potong dulu. Udah mau wawancara malam-malam. Tiba-tiba orang tua saya, keluarga saya nanyain, ada apa kamu dengan Rasman? Lagi ngomong tuh kita keluarga besar. Oke. Ya kan? Lagi ngomong. Karena saya selama ini nggak pernah cerita, tapi mereka lihat kan. Lagi ngomong, tiba-tiba telepon saya bunyi dari Nat Rasman Lawyer. Saya tulisnya kan Rasman Lawyer. Terus saya angkat. Kenapa bang? Assalamualaikum. Saya boleh nggak datang ke podcast? Ya boleh. Untuk hak jawab saya. Boleh. Oke. Tapi kita ngomong baik-baik aja ya bang. Gue ngomong begitu. Iya dong. Dia ngomong baik-baik kok. Nah, terus habis itu bisa nggak hari Sabtu? Nggak bisa. Saya mau keluar negeri. Terus habis itu dia bilang bahwa kalau gitu kapan? Saya cuma bisa nanti malam ini karena saya selesai acara, masih ada podcast 1, paling malam di atas jam 11. Atau besok pun saya buat video klip. Jangan lupa besok saya buat video klip judulnya 2 menit saja. Ya. Datang ya, promosi lagi nih. Model iklannya modelnya Mikli Makim. Ya. Kan dia tinggal di lantai 20 di atasnya saya. Di bawah saya berarti ya. Saya di atas, dia di bawah. Terus tiba-tiba dia bilang boleh. Gimana kalau besok aja deh, besok juga tapi saya lihat dulu karena saya besok masih ada beberapa podcast. Gitu kan. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Ya udah boleh deh jam 11-an aja." Ya udah jam 11-an gitu kan. Tapi nanti ya Bang saya tunggu selesai acara keluarga dulu. Nah, saya habis itu saya telepon lagi. "Bang, gimana kalau besok aja deh? Karena nanti udah takutnya kemalaman." "Udah nanti malam saya datang." gitu kan. "Kalau besok pagi gimana?" Saya bilang, "Oh nggak bisa, besok saya mau ke Medan jam 10 pagi. Ada Bu Eli dan Neti jam 6 mau ke Riau. Jadi gimana ya? Apa bisa ditunda aja?" Saya bilang gitu kan. Karena saya masih acara keluarga, masih ada podcast lagi. Dibilang, "Ya udah malam aja ya udah." Karena saya udah terlanjur bilang tadi janji jam 11, saya datang, saya iyain. Terus saya podcast tadi di sini pulang jam 10. Saya podcast dulu dengan 1 orang. Terus Bang Rasman tadi datang akhirnya. Terus udah kita podcast aja. Bang, ngebahas apa sih di dalam kan ini banyak banget maksudnya kayak yang selalu dibahas adalah klarifikasinya Bang Rasman soal ijazah palsu, soal dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Udah 2 menit. Oh iya. Besok tidur lo, besok model video klip lo. Ya. Terusnya habis itu soal dia di Pradi Bersatu, soal Pariki Sitohang, soal Bu Evi Susanti, soal Pak Samsul, soal Iklim Hakim, soal Claudia Senduk dan soal supir dan ajudan-ajudan dia. Oke. Akhirnya Abang bisa menyimpulkan apa nih soal ijazah? Gimana? Saya Pak Rasman bilang bahwa ini clear ya. Soal ijazah ini clear soal ini. Saya bilang clear menurut Abang ya? Iya. Tidak clear menurut saya. Okay. Loh kok gitu? Iya. Clear menurut Abang, bukan tidak clear menurut saya. Karena tadi saya bilang sama Bang Rasman, "Bang, saya akan bertanya secara objektif di sini." Iya. Ya namanya kan podcast. Iya. Kan saya bukan tempat klarifikasi doang. Kalau mau klarifikasi saya bisa di tempat Bang Rasman sendiri. Kalau karena dia mau di tempat saya, artinya saya boleh bertanya dan saya bertanya dijawab sama dia. Tapi banyak pertanyaan yang saya tanyakan tidak memuaskan jawabannya buat saya. Tapi kan saya orang awam di bidang hukum. Jadi ya saya memberikan juga kesempatan buat para penonton saya besok di podcast untuk komentar yang benar saya apa Bang Rasman. Kalau saya salah juga saya ngaku salah. Kan saya orang awam. Saya sarjana ilmu politik bukan hukum. Karena tadi banyak perbedaan visi dan juga pemahaman saya dengan Bang Rasman. Tapi itu kan berbeda pendapat wajar. Tapi biarlah besok yang menilai, yang nonton, para ahli hukum, para praktisi apapun, salah apa tidak saya. Kalau salah ya kasih tahu kalau saya salah gitu. Sempat ada tensinya cukup tinggi sih tadi pas ngobrol. Iya, diakuin tadi tensinya agak tinggi karena Astrid tadi sempat nyeletuk. Astrid nyeletuk ya wajar karena Astrid sering lihat ya. Di podcast saya Astrid tuh kru aja nyeletuk podcast saya. Iya. Pak Rio Capella dulu dengan Pak siapa dengan Pak Bamsud tadi kemarin saya Astrid nyeletuk wajar. Gemes Tiba-tiba juga kali tadi, Mbak Astrid ya? Iya gemes, tapi tadi ada yang keberatan. Dan saya profesional loh, walaupun istri saya gitu. Kalau saat saya bilang Astrid tidak perlu nyeletuk, saya ngomong, saya marah. Besok saya nggak akan potong. Astrid cukup, iya kan? Tapi tadi ada juga statement dari Bu Eli dan Neti dan juga dari asistennya Rasman yang menurut saya perkataannya menyakiti istri saya dan saya sebagai suaminya.
Apa Ya yang saya harus dikatakan? kejar. Iya, apa yang dikatain? Tadi dibilang katanya jelek sekali nih. Oh, Astrid ngomong apa? Padahal Astrid cuma ngomong, saya kan ditanya, kamu sebagai apa? oke. Astrid bilang, ya kan saya sebagai tuan rumah. Menurut dia itu jelek sekali ngomong gitu, salahnya di mana? Dia berkata itu pas saat, bang, kabarin ya. Ya, thank you. Dadah, hati-hati ya. Nah, gitu. Terus tadi ada waktu, dia ngebahas soal iklim hakim, saya memberikan pertanyaan dan kode ke kru dan Astrid. Iklim hakim perlu dipanggil nggak? Karena iklim hakim tinggal di lantai 20. Nah, tiba-tiba asisten Rasman menyusul Astrid, istri saya. Nggak tahu ngomong apa. Terus habis itu Bu Eli malah marah, itu ngapain itu iklim dipanggil-panggil gini-gini segala macam loh. Jangan sembarangan gitu. Nah, saya nanya, kenapa Bu? Itu Astrid nyuruh telepon Iklima, karena setahu saya Astrid nggak punya nomor telepon Iklima. Yang punya cuma saya. Anak buah saya aja nggak tahu. Jadi kalau tadi Astrid juga bingung mau hubungin Iklima mau di mana? Karena dia demi Allah tidak punya nomor telepon Iklima. Hanya Tapi Mas Uya aja yang punya. tiba-tiba saya yang punya, karena saya baru punya nomor Iklima juga baru 3 hari ini. Yang selama ini saya berhubungan lewat DM. Nah, Iklima turun bersama teman-temannya mau ngambil Gojek, katanya tadi baru saya tanya. Dia marah-marah lah si Ibu Eli dan Neti. Ini dia panggil Astrid belum nggak profesional. Emang saya tadi memberikan kode perlu nggak Iklima dipanggil? Tapi kan Iklima turun itu pakai baju tidur tidak. Astrid hubunginnya pakai apa? Pakai telepati dari Kobuzer. Dan itu tadi saya pertanyakan, ibu menuduh istri saya mana dasarnya apa gitu. Ya saya cuma melakukan pembelaan sama istri saya 2 karena dituduh dia memanggil Iklima turun ke bawah, ya. Dan kedua, tadi waktu asisten Rasman bilang jelek kali nih, ya. Apa kata jelek gitu ya kan? Menunjuk itu bagaimana bang? Iya kayak istri saya jelas, kan dia mengakui. Dan itu saya tanya langsung di podcast tadi jelek yang mana bang? Ya tadi omongan yang mana saya kejar, saya nggak mau omongannya tapi tidak jelas. Harus clear. Kalau emang istri saya ngomong jelek dan tidak pantas, saya akan tegur. Dan saya sudah buktikan bahwa setiap Astrid saya bilang cukup, saya ngomong cukup. Saya juga tidak segan marahin istri saya kalau menurut saya tidak pantas ngomongnya. Tapi istri saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Iya kan? Nah, ini itu. Akhirnya Tapi minta tadi, maaf nggak bang? dengan Pak yang siapa tadi itu, pas mau kita habis ini ngomong berdua aja deh setelah, karena udah jadi rame kan. Karena saya urusannya sama Bang Rasman yang ribut Bu Eli. Saya agak berbeda pendapat sih paham dengan yang asisten Rahmat tadi, Rahmat apa siapa namanya, yang komen lebih keras Bu Eli. Saya bingung. Tapi tadi Bang Rahmat itu saya hargai. Saya juga udah minta maaf kalau ada yang kesalahan dari saya minta maaf. Gitu kan, Bang Rasman bilang kalau ada kesalahan dari saya minta maaf. Dan tadi Bang asistennya Bang Rasman itu udah bilang, udah kita besok saya jelaskan. Karena nggak pantas udah malam. Oke. Tapi Bu Elinya nyerocos terus tadi intinya gitu. Bang Uya kaget nggak sih dengan Bang Rasman datang bawa asisten begitu banyak mungkin kru-kru dan saya udah siap. tim. Tadi Bang Rasman waktu saya tanya, Bang ada berapa orang? Cuma saya dengan Eli dan Neti. Datang begitu banyak krunya, saya juga ya udah nggak apa-apa. Saya lebih nggak siap apa-apa. Kalau Bang Rasman datang dengan berkas banyak banget segini, ya kan? Saya nggak tahu dia mau ngomong lengkapnya apa detailnya. Saya siap aja karena saya profesional. Tapi pas tadi dibilang mau ngomong juga soal ijazah, soal Ibnu Khaldun, saya langsung bilang Astrid ambil berkas yang di atas soal Ibnu Khaldun. Karena saya di podcast saya tuh kan saya nggak pernah pakai skrip ya, nggak pernah pakai naskah, nggak pernah ada briefing dulu. Jadi saya hafal di luar kepala apa saja masalah yang ada di sini. Jadi saat dia ngomong, oh saya ada datanya, saya ambil. Ya tadi waktu ngomong soal ijazah, dia ngomong soal ya Ibnu Khaldun Yayasan YPUC, saya lebih luar kepala lagi saya tahu. Jadi saya berikan informasi, Bang nih gini informasi ya Bang, jangan marah. Terus Bang Rasman udah bilang kalau sampai saya terbukti bahwa ijazah saya ternyata itu yayasannya ilegal, Bang Rasman berjanji sama saya bahwa dia akan melaporkan ini. Oke. Kalau dia menjadi korban. Sudah janji ya Bang ya. Saya bilang. Dan saya memberikan informasi-informasi tambahan. Bang nih tahun sekian terjadi ini, tahun sekian ini dipecat, tahun sekian ini udah ada islah, tahun sekian. Jadi tadi Bang Rasman baru saya kasih lihat informasi. Dan Bang Rasman percaya. Kan ada datanya tadi saya kasih. Iya nggak, maksudnya dia lebih ke menyangkal atau terima gitu. Dia bilang tunggu nanti itu urusan nanti. Tapi ini sekedar informasi aja Bang ya, saya kasih tahu. Gitu. Nah Bang Uya sendiri puas nggak sih sama jawaban-jawaban yang diberikan Bang Rasman atas klarifikasi? Kalau saya sih dia mengklarifikasi ya boleh. Tapi kalau saya ditanya puas apa enggak, menurut saya belum clear. Karena kan banyak yang dia katakan di asumsi logika berpikir saya belum sama saya. Tapi kan perbedaan pendapat tuh wajar. Dan nanti biarkan aja, silakan penonton yang menilai gitu. Gue nggak bilang juga gue lebih benar, biar aja penonton yang nilai. Tapi Siapa ada tahu gue yang salah kan Bang Rasman
ahli sarjana hukum. Kalau gue kan bukan sarjana hukum, harusnya pengetahuan hukum gue kan di bawah dia harusnya. Gue kan belajar. Tapi Bang ada peluang untuk baik hubungan dengan Rasman atau damai gitu? Ada Iya, nggak sih peluangnya? udah. Gini, saya juga bilang sama Bang Rasman, saya tidak ada dendam pribadi. Tapi saya akan tetap objektif untuk membela kebenaran, saya bilang. Saya tidak ada dendam pribadi secara pribadi. Saya tidak akan jadi subjektif, saya tetap objektif. Bukti saya menerima Rasman di sini kan saya objektivitas saya. Saya bisa aja bilang nggak mau. Tapi kan saya nggak saya lakukan. Intinya, saya juga nanya, Bang kenapa abang laporin saya di Polda Sumatera Utara? Dijawab tadi. Saya nanya. Nah jawaban Abang Rasman ini memuaskan hati Bang Uya juga nggak tentang pelaporan itu? Ya, dia kan udah ngasih statement dia ya, saya harus terima ya. Oh gitu, gitu. Oh gitu. Terus Bu Eli tadi bilang, Bang Rasman nggak usah lah laporin Uya katanya, nggak usah dipang. Saya langsung bilang, nggak usah, jangan seolah-olah saya meminta berdamai. Saya bilang bukan. Kalau memang Bang Rasman perlu laporin saya, laporin aja silakan. Jangan saya jadi dipolitisir sama Bu Eli dan Neti. Pesannya saya minta damai di situ nggak mau saya. Karena memang ini pure untuk meminta klarifikasi ya, bukannya Iya, jalan bukan berdamai. saya Ya? meminta klarifikasi. Dia yang meminta waktu saya di sini untuk dia mau klarifikasi. Oke, kalau mendengar cerita Abang, penjelasan Abang barusan, itu seperti emosinya yang justru meledak-ledak itu justru Bu Eli-nya. Bu Eli dan Neti. Nah, Bang kalau- Rasman lebih banyak menenangkan tadi. Walaupun Bang Rasman juga sempat naik, saya juga sempat naik. Saya manusia biasa juga dong. Tapi saya tetap bisa mengontrol omongan saya kok. Saya tidak teriak-teriak, saya nggak. Dan tadi cukup kondusif. Kondusif. Oke. Ya. Untuk saya dan Bang Rasman ya. Kondusif. Bu Elinya enggak. Kaget gak sih melihat emosi Bang Rasman yang terkontrol gitu kan? Karena seperti kita tahu Bang Rasman tuh emosinya tuh kadang-kadang nggak Meledak-ledak. Oh, terkontrol. saya untuk itu Bang Rasman nih jujur dari hati saya. Untuk kali ini saya berikan penghormatan saya, Bang Rasman hari ini cukup bisa mengontrol emosi. Cukup membuat suasana kondusif. Malah Bang Rasman yang lebih menasihati dan menenangkan Ibu Eli dan Neti. Karena tadi banyak juga saya tanyakan, waktu Bu Eli ngomong, Ibu sebagai apa? Itu konteksnya sebagai apa? Katanya sebagai pengacara, tapi kan banyak hal yang sebetulnya cukup Bang Rasman aja yang ngomong, kayak soal pendidikan yang dia dulu. Bang Rasman lebih tahu pasti dari Eli dan Neti. Iya kan? Tapi kalau menurut Bang Uya ini belum clear, Bang Uya siap nggak mungkin kalau Bang Rasman main kesini lagi untuk menyambangi? Ya siap lah. Saya harus fair dong. Saya harus fair. Jadi saya harus fair. Tapi kalau bisa berikutnya datang sendiri aja kita berdua. Biar lebih adem ya. Iya, nggak usah ada Bu Ali dan Neti. Kalau perlu istri saya juga saya taruh kamar. Ini janji saya. Kita berdua aja. Tadi udah dibilang berarti. Apa? Soal- Belum, ini baru di sini. Baru di sini. Tapi tadi boleh lihat deh besok di podcast gue. Gue marahin Astrid saat itu gue perlu. Astrid cukup. Gue agak keras. Astrid sampai sekarang nggak marah tuh. Karena gue profesional kan berarti kan. Gue tidak membela Astrid semena-mena. Iya. Saat Astrid menurut gue udah cukup, gue teriak kok. Tapi saat Astrid istri saya juga diomongin yang nggak benar, saya juga perlu membela istri saya. Berarti besok ini bakal ditayangkan no edit, no cut, no sensor. Oke. Cuman yang ribut-ribut terakhir tadi itu di luar podcast. Cuman nggak tahu bakal dipublish apa enggak berarti. Nggak tahu deh, enggak lah. Cuman berarti ini terakhir Bang Uya, mungkin terakhir ini berarti udah berakhir damai aja lah ya sama kedua belah pihak. Maksudnya kayak Bukan damai. nggak ada masalah gitu. Masalah pribadi kita harap saya tidak ada masalah pribadi dengan Rasman. Rasman juga bilang begitu. Tapi kalau masalah damai segala macam ini kan bukan masalah perdamaian, ini hukum beda, kita personal beda. Iya kan? Tidak, ini bukan kita bicara damai. Perdamaian nggak ada perdamaian di sini, bukan perdamaian. Ini dia hak jawab dia di tempat saya. Oke, Bang. Itu sedikit mengubah kacamata Bang Uya terhadap Bang Rasman nggak sih sebenarnya untuk hari ini begitu ngobrol? Untuk penjelasan kasusnya saya masih belum terpaham karena belum clear menurut saya. Tapi untuk secara personal, secara pribadi, Bang Rasman mau datang ke sini, tadi juga mau baik-baik ngomong di sini, merubah pemahaman saya untuk secara karakter pribadi antar saya dengan dia, manusia sama manusia. Itu aja. Tapi kalau untuk perdebatan logika masalah tadi, pemaparan masalah, menurut saya sih belum clear buat saya. Gitu. Tapi kan dia minimal sudah mengklarifikasi, udah memberikan ke masyarakat luas dengan sedetil-detilnya, seterang-terangnya, bukan di podcast dia pribadi, tapi di podcast saya. Dengan pertanyaan dari saya sebagai moderator dan host. Nah, tadi kan malah justru yang Bu Neti yang malah meledak. Saya nggak ngerti gitu. Ya. Itu Tapi gini, menurut gampang. menurut Bang Uya itu membuka permasalahan baru gak sih karena Gue harap sih ini nggak jadi masalah baru. Cuman saya nggak mau beropini tentang Bu Neti atau segala macam. Silahkan kalian saja yang nonton podcastnya beropini. Takutnya saya jadi subjektif ngomongnya. Tadi sih sempat pas wawancara Bang Rasman
tadi Bang Uya disebut sosok yang pintar. Iya. Oh, saya dipuji ya. Dipuji Bang Uya. Iya. Nah, kata Bang Uya intelektualnya Bang cukup Uya- tinggi. Wah, makasih Bang gitu. Rasman. Karena sekolah Hormat. Karena sekolah lulusan UI. UI. Iya, iya. Gimana Bang Uya responnya? Nggak tahu. Saya sih intinya kan saya ngomong apa adanya dan mungkin Bang Rasman melihat itu karena saya ibaratnya bukan menjadi pendengar aja. Saat saya nanya, saya nanya. Saat saya menurut saya kejar, saya kejar. Dan Bang Rasman juga jawab. Itu biasa kok. Jadi tolong jangan digiring kalau podcast saya ini adalah ribut atau berantem. Kalau Bu Eli kan bilang, kok jadi begini, ayo kita pulang aja. Bu Eli selalu gitu, ayo kita pulang aja. Kok begitu? Ini perdebatan yang biasa, menurut saya biasa banget. Bang Rasman juga mengakui ini perdebatan yang biasa kok. Nah tadi kan abang kan ya tadi dipuji secara intelektual, Iya. cerdas. Iya. Nah abang sendiri lihat kecerdasan Bang Rasman itu seperti apa sih Bang setelah Gue jangan nanya gue udah komen lah begitu lah. Tapi gue lihat Bang Rasman hari ini cukup gentle untuk berani datang ke sini. Applause Untuk juga ngobrol. berarti ya. Applause lah. Iya. Oke. Artinya kan tidak klarifikasi di tempat sendiri aja. Iya. Datang ke tempat saya tuh pasti orang juga nggak usah orang lain. Saya aja kaget kok. Demi Allah saya kaget. Demi Allah. Waktu ngelihat Rasman Lawyer, saya lihat-lihatan dulu. Ini prank gak gitu ya? Gitu. Oke, maksudnya terakhir dari aku. Kali ini sudah tanggal 8 akan ke Medan. Kalau Mas Uya sendiri, Saya mau ke Amerika dulu. Tapi saya udah mengirim surat ke Polda Su bahwa Oke. saya tidak bisa datang kemarin. oke. Iya. Reschedule atau gimana? Jadi Ya reschedule aja. Tapi Bang Uya bakal tetap gentle lah ya untuk Iya lah, tapi kan menghadiri saya pergi ke Amerika ini udah rencana 3 bulan yang lalu. iya buat cinta ya. Udah saya dibilang dari dulu, dari zaman belum ada kasus ini juga udah bilang kan, Iya. saya bakal berangkat, anak Iya. saya sekolah di sana, sekolah film. Hmm. Dan Cinta tuh bilang Cinta bilang gini, Pak, kasus yang 3 bulan ini kayaknya bakal bisa jadi 3 film katanya. Pertama kasus penipuan, dia terinspirasi oleh kasus film Inventing Anna tau kan, yang Inventing Anna yang di Netflix. Terus dan katanya kasus Inventing Anna itu nanti di filmnya dia sequelnya bakal lanjut ke masalah pengacaranya. Karena di Inventing Anna juga pengacara juga jadi topik sendiri. Nah, film yang kedua katanya yang kasus yang sekarang ini katanya dia bisa kalau jadi film. Ini menarik banget katanya. Atau kita doakan aja Cinta berhasil di Hollywood ya. Amin, amin. Siap. Oke, Terima kasih banyak Thank you Bang ya. Uya. Besok jangan lupa gue bikin video klip 2 menit saja. Iya, Iya. siap. Lagu untuk siapa 2 menit saja? Video klip untuk siapa? Seluruh manusia. mungkin diceritain dulu Bang. Siap. Thank you ya. Ya, udah nggak usah masuk. Mana siapa? Panggilin sapamnya. Iya. Oh bisa. Oke, thank you. Terima kasih Bang Makasih, Bang Uya. Uya.